A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Ustadz ingin sedikit menyampaikan tentang keutamaan bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat 183 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan atau menyampaikan kepada kita ya anak-anak soleh bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ternyata mewajibkan kita berpuasa agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi siapa yang berpuasa pada Ramadan kali ini, nah semoga Allah menjadikan dia dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, tidak menjamin kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi penjamin kelak di hadapan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kata Allah, maka salah satu syaratnya adalah kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini. Nah, semoga puasa kita pada tahun ini, pada Ramadan ini mengantarkan kita ya anak-anak soleh agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan puasa yang kedua, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis. Hadisnya di dalam bunyinya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Yang artinya, barang siapa ya yang berpuasa pada bulan Ramadan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa ya ternyata bulan Ramadan ini. Ternyata ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, bagaimana kita tidak senang? Tentunya kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, dan kepada lingkungan sosial kita. Nah, ketika kesalahan ini kita lakukan, nah, ternyata Allah kemudian lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan, semua kesalahan kita yang telah lalu maka Allah akan ampuni. Tentunya dengan niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Anak-anak soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan yang kita lakukan kali ini, puasa yang kita lakukan kali ini, nah, semua kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguh-sungguhan kita di dalam beriman, kemudian di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Nah,
semoga semua anak-anak soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diampuni kesalahannya karena puasanya sudah sungguh-sungguh pada Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa yang ketiga yang Ustadz sampaikan ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, al-imamul adil, wa da'watul mazlum. Nah, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 orang ya yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah imam yang adil. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keutamaan puasa yang ketiga ini kita bisa dapatkan ternyata orang yang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selama ini berdoa, ya Allah, jadikan saya anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua saya adalah orang tua yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Maka jika kita berpuasa, maka doa-doa kita ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kita di saat berpuasa. Perbanyak doa kita di saat Ramadan ini, di saat bulan puasa ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang berpuasa ini ya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari perbanyak doa-doa kita pada bulan Ramadan ini. Semoga doa-doa yang kita panjatkan, tentu doa-doa kebaikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhir kultum Ustadz ingin sampaikan 3 hal ya yang menjadi rangkuman pada kultum ini. Yang pertama, ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan puasa, menjalankan puasa, maka Allah akan ampuni setiap kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, ketika kita berpuasa, maka doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berpuasa tidak akan tertolak. 3 hal ini semoga kita menjadi orang-orang yang pertama bertakwa, diampuni dosa-dosanya, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kultum ini menjadikan kita bermanfaat. Semoga setiap apa yang saya sampaikan itu benar-benar dipahamin dan kemudian menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua di dalam kesehatan. Jaga kesehatan ya anak-anak soleh di dalam wabah menghadapi COVID-19 atau virus corona ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini dan Allah menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa di sekolah SD Muhammadiyah 5 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.